ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar?
Dan saya tentunya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita boleh bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bisa kembali dalam ibadah Maranatha Family Fellowship Jumat 4 Desember 2020 secara online. Kami dari perpustakaan akan menemani Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam fellowship kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah setia sampai akhir. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Cibudut. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bersatu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena pertolongan-Mu, karena kebaikan-Mu kami boleh diberikan kesempatan untuk bersatu, untuk bersekutu pada hari ini. Bapa, kami rindu ingin memuliakan dan menginginkan Engkau ya Tuhan. Biarkanlah ibadah kita pada hari ini boleh diberikan kelancaran daripada-Mu saja. Bapa, kami telah siap mengikuti ibadah ini. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat hari ini adalah setia sampai akhir. Melalui ibadah kita saat ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana setia sampai akhir. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu buah pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan merenungkan firman dan menghayatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, pimpinlah kami untuk merenungkan firman-Mu, menemukan hikmat di dalamnya, dan menjadikan pedoman dalam hidup kami, supaya kami dapat hidup dalam iman kami kepada Kristus setia sampai akhir. Dalam pimpinan Roh Kudus kami berserah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 26. Dengan tema dalam persekutuan ini, setia sampai akhir. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik,
penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita awali renungan ini dengan sebuah cuplikan film yang berjudul The Last Train to Auschwitz. Film ini mau menunjukkan kekejaman tentara Nazi pada waktu itu terhadap jutaan orang Yahudi di kamp konsentrasi Auschwitz. Jutaan orang Yahudi di kamp konsentrasi Auschwitz ini dibunuh secara bertahap dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang dibunuh dengan gas cyanida yang mematikan, ada yang dibunuh dengan cara ditembak, ada yang dibunuh juga dengan cara digantung, ada yang dibunuh dengan cara dibuang begitu saja tanpa diberi makan dan minum. Diceritakan dalam film itu, seorang pastor bernama Pastor Kolbe juga akhirnya ditangkap masuk dalam kamp konsentrasi Auschwitz itu karena Pastor Kolbe menyembunyikan pengungsi dari Polandia dan juga menyembunyikan dan melindungi 2.000 orang Yahudi supaya tidak dibawa ke kamp konsentrasi Auschwitz, yang akhirnya ketahuan. Semua akhirnya dibawa ke kamp tahanan konsentrasi Auschwitz, termasuk Pastor Kolbe. Untuk menunjukkan kekejaman dan seramnya situasi waktu itu, film ini menyajikan kalau ada tawanan yang coba meloloskan diri, maka tawanan itu saat ketangkap langsung dibunuh atau dihukum mati. Karena memang sulit untuk meloloskan diri dari kamp tahanan konsentrasi Auschwitz itu. Tidak berhenti sampai di situ. Untuk menimbulkan efek jera supaya orang lain tidak mengikuti untuk mencoba meloloskan diri, maka tentara Nazi itu menghukum semua orang atas usaha untuk mencoba meloloskan diri dari seseorang, sekalipun sudah ditangkap dan mati, dengan mengambil 10 orang dari tahanan itu dan segera untuk dihukum mati akibat dari orang yang mau meloloskan diri itu. Jadi ada gantinya gitu. Supaya orang lain, tahanan lain tidak mencoba untuk meloloskan diri dari kamp konsentrasi Auschwitz itu. Seorang bernama Franciszek termasuk 1 orang dari 10 orang yang dipilih untuk dipisahkan dan dihukum mati dengan segera sebelum mereka diambil oleh tentara Nazi dan dipisahkan. Datanglah Franciszek ini kepada Pastor Kolbe. Dia curhat pada Pastor Kolbe dan minta didoakan. Curhatnya itu begini. Dia punya istri yang disayangi, dia punya anak yang disayangi, dan dia merindukan setiap malam dia berdoa pada Tuhan untuk bisa lolos dari kamp konsentrasi Auschwitz ini dan hidup bahagia dengan istri dan anaknya. Tetapi kenyataan berbicara lain. Ia menjadi salah satu orang dari 10 orang yang akan dihukum mati dengan segera. Tergeraklah hati Pastor Kolbe dengan belas kasihan. Pastor Kolbe mendoakan Franciszek supaya harapannya itu menjadi nyata. Ia berkumpul kembali dengan istri dan anaknya dan mereka bahagia. Tetapi rupanya tidak itu saja. Yang membuat haru adalah Pastor Kolbe mendorong harapan Franciszek ini supaya semakin nyata dan terjadi dengan cara Pastor Kolbe menawarkan diri untuk menggantikan Franciszek menjadi 1 dari 10 orang yang akan dihukum mati karena 1 orang yang coba meloloskan diri itu. Jadi Franciszek pada waktu itu tidak jadi dihukum mati, digantikan oleh Pastor Kolbe. Dan 10 orang ini pada akhirnya dipisahkan, diambil dan ditaruh di buah tahanan tersendiri yang kecil. Dan mereka dibiarkan begitu saja, tidak diberi makan dan minum. Setelah 3 minggu, dengan waktu yang diperkirakan
7 orang tahanan yang menggantikan orang yang istilahnya sebagai akibat hukuman dari orang yang meloloskan diri itu mati. Mati karena dehidrasi, karena tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Dan 3 orang yang bertahan ini termasuk Pastor Kolbe pada akhirnya pada hari itu juga dibuat mati juga. Dengan cara disuntik dengan cairan asam karbolik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 1982, Paus Yohanes Paulus II meneguhkan Pastor Kolbe menjadi martir kudus gereja. Dan yang mengharukan dari film itu ditunjukkan ada orang yang menyaksikan pengukuhan Pastor Kolbe sebagai martir kudus, yaitu Franciszek bersama istri dan anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita ambil dari cuplikan film The Last Train to Auschwitz ini? Saudara-saudara, film ini mengajak kita untuk menyaksikan seorang atau sosok orang yang menjalani panggilan hidupnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Kristus, sampai akhir dengan setia. Bukan sekedar hidup setia sebagai murid Kristus yang pribadi dan tersembunyi ya, antara kita dengan Kristus saja. Tetapi kehidupan panggilan yang dinyatakan, diwujudkan, diperlihatkan. Ya, ada bentuknya dalam diri Pastor Kolbe dalam film itu. Pastor Kolbe melihat panggilan itu terhadap relasinya dengan Tuhan setiap hari. Lalu Pastor Kolbe menunjukkan kepada kita bagaimana relasi setia itu bisa dilihat oleh dirinya dan orang lain. Pastor Kolbe tergerak hatinya oleh belas kasih ditunjukkan. Belas kasihnya itu dengan mendoakan Franciszek supaya harapannya itu terjadi. Dan belas kasihnya semakin dinyatakan, diwujudkan saat Pastor Kolbe menyediakan diri untuk menjalani hukuman mati dari ke-10 orang yang dipilih sebagai akibat 1 orang yang mau meloloskan diri dari kamp konsentrasi Auschwitz. Ganti dari Franciszek. Jadi semakin nyata. Tentunya Pastor Kolbe tidak akan tahu atau tidak tahu bahwa Franciszek nanti akan hidup bersama istri dan anaknya. Tapi itulah yang ditunjukkan oleh Pastor Kolbe. Di sini saudara-saudara, kita diajak untuk menyadari bahwa ketika kita belajar atau bicara tentang kesetiaan terhadap panggilan kita, maka kita diajak oleh Pastor Kolbe, sebelum kamu bisa menjalani semua dengan setia, lihatlah secara dekat relasimu itu dengan Yesus Kristus sendiri. Lihatlah secara dekat relasimu itu dengan Yesus Kristus sendiri. Bagaimana engkau memandang Dia, bagaimana Kristus berpengaruh dalam hidupmu, dan bagaimana kamu pada akhirnya menunjukkan, menyatakan kesetiaan itu bisa dipandang oleh diri kita sendiri. Dan bisa dipandang juga atau dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Pastor Kolbe menunjukkan itu. Kesetiaan menjalani hidup sebagai murid Kristus, ia tunjukkan kesetiaan itu, wujudkan relasi itu. Semakin lama semakin nyata dan semakin besar pertunjukan relasi kita dengan Tuhan yang bisa dilihat oleh dirinya dan orang lain. Kita harus berani bertanya sebagai respon ajakan kita terhadap apa yang ditawarkan atau ditunjukkan oleh Pastor Kolbe dalam film The Last Train to Auschwitz itu. Dengan cara bertanya, kalau kita mau menjadi orang yang setia hidup dalam panggilan sampai akhir,
Pertanyaannya adalah bagaimana relasi saya dengan Kristus? Berarti kita diajak untuk melihat dekat-dekat, merenungkan sungguh-sungguh bagaimana relasi saya dengan Kristus. Lalu kita diajak untuk berani bertanya lagi, seperti apa wujud relasi dengan Kristus itu yang bisa kamu pandang, yang bisa orang lain pandang, yang bisa orang lain lihat sebagai sebuah kesaksian dalam kehidupanmu. Wujudnya apa? Tanpa kita mengetahui dan mau dan berani melihat relasi kita dengan jujur kepada Kristus saat ini seperti apa. Dan kita juga mengajak diri kita untuk bisa menunjukkan relasi itu dalam kenyataan yang bisa dipandang oleh kita dan orang lain. Kita jauh dari hidup angan-angan kita setia sampai akhir menjalani panggilan kita sebagai murid-murid Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam jemaat mula-mula dalam kisah para rasul, kitab kisah para rasul, di awal pada pasal yang kedua, saat murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka berkhotbah tentang karya Allah dalam Kristus yang telah menyelamatkan dunia. Ribuan orang minta dibaptis oleh para rasul. Saat mereka dibaptis, baptis itulah yang menjadi tanda pribadi yang kelihatan, yang menunjukkan relasi seorang kepada Kristus. Tetapi jemaat tidak berhenti sampai di situ. Relasi itu ditunjukkan lebih besar lagi wujudnya. Dengan apa? Dengan mereka dikatakan pada pasal yang kedua, bertekun, bersekutu bersama-sama. Mendengarkan ajaran para rasul. Menunjukkan persekutuan juga tiap-tiap rumah masing-masing secara bergantian. Memecah-mecahkan roti. Ditunjukkan lagi lebih besar tentang kesetiaan, relasi dalam baptisan mereka itu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka yang memiliki berkat yang berlebih, memberikan kepada orang lain yang memerlukannya. Lebih besar lagi. Kalau kita baca pada pasal yang keempat, lebih besar lagi. Umat menunjukkan relasi baptisannya dengan Kristus itu. Relasi dengan Kristus, baptisannya itu. Dalam wujud kesetiaan hidupnya, lebih besar lagi. Dengan apa? Mereka tidak hanya sekedar memberikan apa yang mereka miliki, tapi mereka menjual dengan sukarela ladangnya, harta mereka, untuk diberikan kepada para rasul, dan para rasul memberikan kepada orang-orang banyak. Dan lebih luas lagi relasi itu ditunjukkan, baptisan itu, kesetiaan panggilan itu ditunjukkan secara nyata dan lebih besar lagi. Dengan apa? Dengan bersabarnya orang-orang Kristen pengikut Kristus itu dalam penganiayaan sampai dalam puncaknya pada Stefanus ketika dihukum mati. Karena kesetiaannya, imannya itu, murid-murid ini lari kemana-mana menyebarkan Injil lebih besar lagi. Tanpa takut sekalipun dalam kondisi penganiayaan. Mereka menyebarkan Injil lagi. Dan dalam kisah para rasul yang kita baca, pada pasal yang ke-11, Barnabas diutus oleh Yerusalem untuk menyaksikan apa betul orang-orang Kristen itu semakin meluas, semakin banyak dari orang-orang Yahudi. Bahkan ada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang Yunani juga merasakan kuasa karya Allah dalam diri Yesus Kristus. Semakin besar dengan pengabaran Injil. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang Yunani. Dan makin besar lagi, saudara-saudara, karya itu. Sehingga Barnabas saat bertemu dengan orang-orang Kristen di Antiokhia, ia menasihati supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Di ayat yang ke-24. Supaya jemaat setia
kepada Tuhan. Apa artinya setia kepada Tuhan? Yaitu tadi, mewujudkan baptisan relasinya itu. Dengan bersekutu, dengan saling berbagi. Gak ragu-ragu untuk rela menjual sesuatu yang kita miliki, kita berikan. Gak ragu-ragu memberitakan Kristus kemana-mana. Gak ragu-ragu bahkan dalam kisah para rasul 11 ini dikatakan, kalau ada orang-orang yang kesusahan di Yudea, mereka mengumpulkan sesuatu untuk memberikan kepada orang itu. Jadi kesetiaan sampai akhir itu adalah keberanian untuk melihat kembali bentuk relasi yang paling minimal kita dengan Kristus, yaitu baptisan kita. Nah, lihat itu dulu. Kemudian bagaimana relasi itu semakin berkembang. Wujudnya bukan sekedar baptisan kita. Apakah kita juga terdorong untuk bersekutu dengan yang lain? Apakah kita terdorong juga untuk berbelas kasih kepada yang lain? Apakah kita terdorong juga untuk saling menopang kepada yang lain? Dan semakin lama relasi itu semakin besar. Relasi itu pada akhirnya mengembangkan relasi kehidupan, saling mengasihi, saling memperhatikan satu yang lain, saling menyatukan jiwa satu yang lain, saling menyatukan satu tujuan kita satu dengan yang lain. Untuk semakin mewujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan wujud yang bisa dilihat oleh kita dan dilihat juga oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setia sampai akhir bukanlah perkara pribadi, tetapi perkara hidup dalam persekutuan orang percaya. Perkara kita bersama-sama. Tidak bisa menjadi perkara seorang Samuel Adi Perdana. Kesetiaan itu soalnya perlu wujud yang bisa saya lihat, dilihat orang lain dan berdampak. Oleh itu tidak bisa sendirian saya Samuel Adi Perdana. Tetapi saya membutuhkan orang lain untuk bersama-sama menjalani kehidupan setia ini sampai akhir. Kita mulai dari keluarga. Bersama keluarga kita wujudkan masing-masing kita. Kita nampakkan, kita nyatakan relasi kita, baptisan kita itu. Kesetiaan kita sebagai murid pada hidup kita di dunia ini, di tengah keluarga, harus mampu kita wujudkan. Begitu juga dalam komunitas bergereja atau komunitas di Universitas Kristen Maranatha ini. Bahkan di tengah-tengah masyarakat ini, dunia kita, bangsa ini sedang bergumul tentang pandemi COVID-19 yang belum selesai. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu bisa sampai akhir. Dan yang penting bagaimana wujudnya itu di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Sekarang juga bangsa Indonesia sedang coba dikacaukan ini oleh kelompok-kelompok yang intoleran, menebarkan kekerasan, teror. Bagaimana kita semua bisa menunjukkan kesetiaan kita dalam relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana wujudnya di tengah situasi itu? Bagaimana keluarga kita bisa ambil bagian di tengah situasi itu untuk menunjukkan relasi kita dengan Tuhan yang bisa dirasakan oleh orang lain? Bagaimana sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha ini juga menunjukkan pada dunia yang bergumul dengan rongrongan ketidakharmonisan bangsa ini yang memang sengaja dibuat untuk dikacaukan dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mulai hari ini melihat relasi kita berani dan juga berani menunjukkan itu kepada orang lain sehingga kita bisa menunjukkan hidup dari hari ke hari setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mohon pimpin untuk bisa menjalani
kesetiaan kami sampai akhir. Ajarlah kami berani melihat baptisan kami, melihat dan mengevaluasi relasi kami dengan Tuhan, dan ajaklah kami berani untuk mewujudkan relasi itu supaya bisa nampak bukan hanya oleh kami tetapi oleh orang lain, bahkan berdampak dalam kehidupan ini. Sehingga kesetiaan kami kepada Tuhan sampai akhir bukanlah urusan pribadi, mengembangkan hidup sendiri, tetapi urusan bersama, mengembangkan hidup bersama. Kami percayakan semangat ini kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Pimpinlah kami bersama bangsa-bangsa dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah segala penelitian untuk menemukan vaksin COVID-19 ini juga Tuhan selalu berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini juga yang dalam waktu dekat akan menyelenggarakan pilkada serentak di berbagai macam daerah di Indonesia ini. Biarlah semuanya berjalan dengan aman ya Tuhan, baik dalam penyertaan-Mu, tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang menimbulkan kebencian dan pengerusakan di mana-mana. Kami mohon pertolongan-Mu. Kami juga mohon ya Tuhan kepadamu, berkatilah bangsa dan negara kami. Berilah kami kekuatan untuk bersama-sama pemerintah menghadapi ancaman-ancaman intoleransi yang juga berdampak pada kekerasan bahkan kematian. Kami mohon kiranya Tuhan beri kami kewaspadaan supaya kami juga jangan terpancing untuk merespon semuanya ini dengan negatif, termasuk negara, TNI dan Polri. Biarlah dengan sabar tapi tegas, dengan cara yang tepat, kami bisa menjaga kehidupan bersama negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha, biarlah semuanya Tuhan berkati segala pikiran dan usaha bagaimana yayasan ini dikelola oleh pembina, pengawas, dan pengurus khususnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rektor, dekan, kaprodi, staf, dosen, dan mahasiswa UK Maranatha. Biarlah mereka menjadi satu kumpulan, satu komunitas yang bisa memberi dampak dalam kehidupan bersama di bangsa ini, di negeri ini Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang bukan hanya orang yang bisa hidup mandiri, tetap dari semua yang kami usahakan melalui proses belajar, perkuliahan, dan juga proses diskusi kampus. Tetapi kami juga bisa menjadi seorang atau komunitas yang memberi inspirasi bagi masyarakat. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati untuk menjalani proses pemulihan dengan sabar. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun, biarlah setiap mengingat hari ulang tahun mereka juga bisa mengingat kebaikan Tuhan dan yakin akan penyertaan Tuhan ke depan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan barusan, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan.
Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji namamu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Berkat dan pengutusan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana, MAPS. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung dalam Maranatha Family Fellowship pada hari ini. Kami pun mengundang Bapak, Ibu, serta saudara sekalian untuk mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship pada Jumat depan 11 Desember 2020 dengan tema Panggilan Sorgawi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus N. Parinusa, MTH. Bapak Ibu, kami pun ingin menginformasikan jangan lupa untuk mengisi evaluasi kegiatan ini pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship. Tak terasa kita akan memasuki bulan Desember. Dalam rangka merayakan Natal Universitas Kristen Maranatha, ada beberapa kegiatan di antaranya. Kegiatan webinar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020. Kegiatan bakti sosial akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Desember 2020. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin membantu penggalangan dana untuk acara bakti sosial, dapat Bapak Ibu atau saudara-saudara salurkan melalui nomor rekening yang tertera pada layar berikut. Untuk ibadah perayaan Natal Universitas Kristen Maranatha akan dilaksanakan secara online pada tanggal 18 Desember 2020. Demikian pengumuman rangkaian acara kegiatan Natal Universitas Kristen Maranatha. Sampai jumpa di Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan tentunya dan jangan lupa menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan
jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh.